Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alam Siregar, Guru Pendidikan Agama Islam dari UPT SPF SD Negeri 101765, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Berikut portofolio yang saya ajukan pada program Jambore GTK. GTK Inovatif, topik asesmen pembelajaran. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di Satuan Pendidikan SD Negeri 101765 sejak tahun 2005. Selama ini saya mengajar dengan cara yang konvensional, menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan terkadang diselingi dengan berdiskusi. Saya merasa belum dapat menghadirkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Inovasi dengan menggunakan berbagai permainan pada tahapan asesmen sangat membantu saya untuk dapat menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang masih didominasi dengan keinginan bermain yang tinggi. Hal ini juga sesuai dengan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Saya memilih topik asesmen pembelajaran karena saya telah melakukan inovasi pada pembelajaran di kelas dengan menggunakan beberapa jenis permainan pada tahapan asesmen, baik pada asesmen formatif maupun sumatif. Inovasi ini saya rancang karena berdasarkan data nilai hasil belajar murid yang masih jauh dari ekspektasi. Hal lain yang mendasari inovasi menggunakan berbagai permainan pada tahapan asesmen di pembelajaran adalah karena minat murid yang rendah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Murid tidak bersemangat ketika saya hadir di kelas, sehingga kurang fokus dan tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Nah, saya berpikir dengan cara apa ya saya dapat meningkatkan semangat murid agar lebih aktif di pembelajaran. Saya mencoba dengan berbagai cara seperti menampilkan lagu, video, dan banyak memberi latihan soal. Namun, semangat dan nilai murid belum meningkat juga. Lalu ide ini muncul ketika saya melihat murid begitu senang saat belajar dengan guru olahraga, di mana guru olahraga selalu menampilkan permainan yang dapat membuat murid bergerak, semangat, dan termotivasi untuk belajar. Bahkan mereka selalu menantikan guru olahraga untuk hadir di sekolah. Jadi, menurut saya, kenapa saya tidak menggunakan cara bermain untuk meningkatkan semangat dan keaktifan murid, sekaligus juga meningkatkan nilai hasil belajar. Maka muncullah ide untuk menggunakan berbagai jenis permainan pada tahapan asesmen. Pada dasarnya, cara menggunakan permainan pada asesmen ini tetaplah dengan tujuan meningkatkan hasil belajar murid. Maka, permainan merupakan sarana meningkatkan motivasi murid sehingga murid dapat lebih bersemangat menjawab soal-soal latihan. Bentuk permainannya juga beragam, mengadopsi permainan tradisional misalnya, kemudian melalui aplikasi seperti word wall, quizzes, Kahoot, dan sebagainya. Bahkan bisa juga dilakukan dalam bentuk kuis. Belajar PAI itu Ya, belajar PAI itu menyenangkan. Kalimat tersebut merupakan slogan yang saya pakai saat ini ketika akan memulai pembelajaran. Saya pikir dengan slogan tersebut akan tertanam di diri murid bahwa belajar pendidikan agama Islam itu bukanlah suatu hal yang membosankan, namun sebaliknya sangat menyenangkan. Ini merupakan salah satu contoh praktik baik yang saya lakukan, menggunakan aplikasi Wordwall pada tahapan asesmen. Murid dibagi dalam beberapa kelompok, lalu mereka bergantian menjawab soal yang ada di balik kotak, dan kelompok lainnya menghitung skor. Mereka sangat antusias ketika menjawab soal. Dengan sigap mereka mengikuti permainan dan mematuhi peraturan permainan. Semua murid aktif terlibat dalam tahapan ini. Mari kita lihat bersama beberapa permainan yang digunakan dalam beberapa pembelajaran yang saya lakukan. Permainan ini disebut dengan balon tanya. Setiap murid membuat satu pertanyaan pada secari kertas kecil, lalu digulung dan dimasukkan ke dalam balon yang telah mereka bawa dari rumah.
Lalu balon dihembus dan dikumpulkan. Dan keseruan pun dimulai. Murid dipersilahkan mengambil satu balon yang bukan miliknya secara berebutan. Kemudian, murid bersama-sama memecahkan balon dan mengambil soal yang ada di dalamnya. Lalu segera menjawab soal dan diserahkan kepada guru untuk dinilai. Ketahui bersama, permainan ular tangga ini sudah sering digunakan atau dimainkan oleh anak-anak. Namun, ada yang berbeda pada ular tangga yang saya buat. Seperti ada beberapa perintah seperti bernyanyi, pura-pura menangis, menjawab soal, senyum bahagia, jawab jujur, dan sebagainya. Nah, itu ada pada kotak-kotak angka. Ketika mereka sampai pada kotak tersebut, apabila mereka sampai pada bernyanyi, maka harus bernyanyi lagu kesukaan mereka. Apabila nanti sampai pada di kotak menjawab soal, maka mereka harus menjawab soal. Seperti itu seterusnya. Nah, murid bermain secara berkelompok. Soal yang diberikan boleh yang berasal dari murid sendiri ataupun yang telah disediakan oleh guru. Nah, seperti inilah mereka ketika bermain ular tangga di kelas. Permainan ini dinamai papan bidik. Murid membidik ke arah papan yang berisikan angka soal, dan ketika dapat menjawab soal, mereka akan mendapatkan hadiah seperti snack, pensil, penghapus, penggaris, dan sebagainya. Ini dilakukan secara bergantian ya, jadi setiap anak mendapat kesempatan untuk menjawab soal dan mendapatkan hadiah. Kuis ranking 1, pinter nggak tuh? Ini merupakan kuis yang sering saya lakukan pada asesmen sumatif, seperti ketika selesai satu bab materi, maka akan dapat mengikuti kuis ranking 1 dengan hanya dimenangkan oleh satu pemenang. Maka murid harus dapat menjawab semua soal dan mengalahkan teman-teman lainnya. Setiap murid salah menjawab soal maka harus keluar dari permainan hingga hanya menyisakan satu orang pemenang. Kuis ini juga saya gunakan untuk permainan antar kelas, misalnya kelas 6A dan 6B. Tetap akan mendapatkan satu pemenang saja dari kedua kelas tersebut. Permainan ini merupakan jenis permainan berbasis online, seperti menggunakan aplikasi Canva, Wordwall, Quizizz, dan aplikasi interaktif lainnya. Permainan seperti ini membutuhkan keterampilan dan kreativitas dari guru untuk dapat merancangnya semenarik mungkin dan juga dapat dilakukan secara bersama-sama. Permainan yang pernah saya buat adalah mengisi teka-teki silang dan ular tangga online. Permainan lainnya yang pernah dibuat adalah bentuk puzzle. Permainan puzzle ini saya gunakan pada kegiatan pesantren kilat Ramadan di sekolah. Permainan dibuat agar anak tidak mengantuk dan bosan ketika mengikuti kegiatan Ramadan. Saya melakukan pengimbasan pada komunitas belajar di sekolah. Berikut adalah dokumentasi ketika melaksanakan pengimbasan membuat media ular tangga. Pada kegiatan tersebut, rekan guru lainnya dibimbing untuk membuat ular tangga yang menarik. Kegiatan komunitas belajar juga didukung oleh kepala sekolah, sehingga kegiatan ini menjadi lebih baik karena mendapat dukungan positif dari semua warga sekolah. Kegiatan pengimbasan lainnya yang saya lakukan di komunitas belajar adalah membimbing rekan guru menggunakan aplikasi Wordwall pada tahapan asesmen di pembelajaran dan akan dilaksanakan bersama murid di kelas masing-masing. Rekan guru bersemangat mengikuti kegiatan ini, saling membantu satu sama lain, dan akhirnya dapat memahami dan menggunakan aplikasi Wordwall pada pembelajaran. Terima kasih telah mendengarkan paparan dari saya. Semoga nantinya saya dapat terus berinovasi pada pembelajaran di kelas, sehingga dapat meningkatkan nilai hasil belajar murid dan juga dapat membentuk perilaku murid menjadi lebih baik lagi. Karena cara mereka berperilaku juga sangat diperhatikan saat mereka bermain. Pada akhirnya, harapan terbesar saya adalah mereka menjadi anak yang cerdas dan memiliki karakter baik. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan bahagia buat rekan guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.